Amerika Serikat dan Inggris telah menjatuhkan sanksi kepada Iran sebagai respons atas serangan di Israel pada 13 April lalu. Namun Iran dilaporkan telah membangun jaringan keuangan global untuk menghindari sanksi tersebut. Laporan itu disampaikan mantan pakar ekonomi Badan Intelijen Israel Mossad, Udi Levy. Ia telah menghabiskan waktu selama puluhan tahun untuk meneliti aliran uang untuk pendanaan Hamas, Hizbullah, dan juga Iran. Dalam sebuah wawancara dengan The Times of Israel, Levy mengatakan negaranya harus memanfaatkan koalisi yang bersatu untuk mengusir serangan langsung Teheran. Caranya dengan menghentikan aliran uang global yang menjadi jalur kehidupan Republik Islam Iran. Levy menyebutkan koalisi yang dimaksud mencakup Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Yordania, Israel, Amerika Serikat, Jerman, Perancis, dan Inggris. Namun sanksi terhadap Iran sebagian besar tidak efektif karena masih berada pada tingkat deklaratif. Bahkan menurut Levy, sanksi yang diterapkan Amerika terhadap Iran hanya bermotif politik. Iran sendiri telah terbiasa menghadapi sanksi dari internasional sejak tahun 1979. Belajar dari hal itu, Teheran membangun infrastruktur yang luar biasa untuk menghindari sanksi dan mampu mengalirkan uang ke seluruh dunia untuk mendanai militer. Iran juga dikenal sebagai negara kaya karena mengekspor minyak ke banyak negara, termasuk China. Sebuah tim dari PBB nyaris terkena rudal saat mengecek lokasi pembangunan dermaga Amerika Serikat di Pantai Gaza. Alhasil, mereka harus mencari perlindungan di bunker untuk sementara waktu. Juru bicara PBB, Stefan Dujarric, mengatakan 2 peluru mendarat sekitar 100 meter dari lokasi tim. Meski begitu, ia memastikan tidak ada yang terluka dan rombongan PBB kembali melanjutkan tugasnya. Sebagai informasi, militer Amerika telah memulai pembangunan dermaga di Pantai Gaza untuk menunjang pengiriman bantuan kemanusiaan. Juru bicara Pentagon, Jenderal Pat Ryder, mengatakan kapal-kapal militer Amerika telah tiba di lokasi. Menurutnya, pembangunan dermaga hanya membutuhkan waktu singkat dan dapat langsung beroperasi pada awal Mei mendatang. Amerika sebelumnya juga telah memberi bantuan kemanusiaan ke Gaza lewat udara. Namun langkah ini dinilai belum cukup dan pengiriman lewat laut menjadi solusinya. Lebih dari 300 drone dan rudal Iran diluncurkan ke Israel pada 13 April 2024 sebagai balasan atas pengeboman di Suriah. Namun Israel mengklaim berhasil menembak jatuh 99% di antara senjata tersebut. Kantor berita Perancis AFP menerbitkan sejumlah foto yang menunjukkan sisa-sisa rudal balistik Iran. Foto pertama, rudal mendarat di pantai Laut Mati dengan kondisi sedikit rusak pada bagian luarnya. Foto kedua memperlihatkan rudal Iran yang sudah hangus dan jatuh di area terbuka dekat kota Arab. Kemudian pada foto ketiga, sejumlah orang tampak mendatangi lokasi jatuhnya rudal. Lokasinya berada di cekungan antara bebatuan terjal pegunungan. Foto terakhir memperlihatkan seorang pakar militer Israel sedang memeriksa rudal Iran. Israel mengklaim sistem pertahanan udaranya bekerja efektif mencegat senjata musuh. Namun sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Arab Saudi, hingga Yordania juga ikut andil. Mereka menembak jatuh objek asing yang masuk wilayah udaranya dengan alasan keamanan. Seorang sandera Israel bernama Noga Weiss menceritakan pengalamannya selama 50 hari di sandra Hamas di Gaza. Ia mengaku diberi sebuah cincin oleh anggota Hamas dan diajak menikah. Dalam wawancara bersama Channel 12 pada Kamis 25 April, Noga menyebut cincin itu diberikan pada hari ke-14 penyanderaan. Ia mengaku anggota Hamas mengajak dirinya untuk tinggal di Gaza dan membesarkan anak bersama. Namun saat itu Noga hanya membalas lamaran tersebut dengan tertawa kecil. Ibu Noga, Siri, yang juga ditahan sempat mencoba menolak lamaran dari anggota Hamas untuk sang anak. Ia memberi pengertian bahwa pernikahan anggota Hamas dengan sandera Israel jangan sampai terjadi. Adapun Noga dan ibunya termasuk di antara ratusan orang yang disandera Hamas di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Beruntung keduanya dibebaskan lebih awal, yakni pada hari ke-50 penyanderaan. Sementara saat ini masih ada puluhan sandera Israel yang ditahan di Gaza.
Jamaika secara resmi mengakui kedaulatan negara Palestina pada Selasa 23 April 2024. Keputusan ini diambil lewat musyawarah di Kabinet Pemerintahan sehari sebelumnya. Menteri Luar Negeri Jamaika, Kabina Johnson Smith mengatakan, satu-satunya solusi yang mungkin dicapai untuk perdamaian di Timur Tengah adalah mengakui negara Palestina. Menurutnya, keputusan ini sejalan dengan komitmen Jamaika terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB. Tujuan piagam tersebut untuk membangun rasa saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai antar negara. Selain itu, menurut PBB, sebuah negara juga berhak menentukan nasibnya sendiri. Johnson Smith kembali menegaskan dukungan Jamaika terhadap gencatan senjata, pembebasan sandera, serta akses bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza. Saat ini Jamaika bergabung dengan sekitar 140 negara anggota PBB yang mengakui negara Palestina. Negara-negara tersebut diantaranya India, Thailand, Polandia, Rusia, Irak, hingga Swedia. Namun pada Kamis 18 April lalu, Amerika menolak Palestina menjadi sebuah negara dalam sidang di Dewan Keamanan PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.